Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ABM, kita kembali lagi di Satgas PPKPT ABM. Di sini kami juga akan bersama dengan ibu-ibu cantik ini. Di sini kami dengan ibu-ibu ESP. Mungkin dari ibu bisa berkenalan dulu, Bu. Oke, saya Agnes. Ya, Bu Agnes. Terus selanjutnya dengan Ibu Saya Eti. Bu Eti. Dan yang terakhir ada Bu Saya Yanti. Bu Yanti. Oke, dari ketiga ibu-ibu ini nih, boleh perkenalan dulu nggak Bu tentang ISP? Dari ISP semua nggak Bu ini dan Iya, ya berarti jabatannya cuma kita dosen. berbeda ya. Oh gitu. Kita berbeda. Mungkin kalau untuk BIPA, Bu Agnes yang bisa lebih Iya. menceritakan. Oke, kalau ISP itu sudah tahu semua ya kepanjangannya Indonesian Studies Program yang pada awalnya didirikan untuk mewadahi pembelajaran bahasa dan budaya Indonesia untuk orang asing. Kebetulan Pak, dalam perjalanannya akhirnya ada pengembangan juga, ada bahasa Jepang sekarang, yang Iya. bahasa Jepang juga sangat-sangat berkembang dengan pesat begitu, karena ada Bu Yanti yang super hebat. Udah ada senseinya sendiri. Betul sekali, ada Banyak sensei. peminat Iya. Juga dari area studies ya, Bu ya? Juga dari area studies juga, kebetulan ada Bu Eti yang dengan berlatar belakang antropologi, yang akhirnya kami juga mengembangkan area studies. Tapi untuk saat ini peminat area studies memang tidak sebanyak bahasa Jepang dan di BIPA. BIPA pun juga mengalami penurunan juga ya karena Iya, kondisi mungkin global. iya, kondisi global ya kalau BIPA kita kan karena pasar kita kan internasional, jadi mau nggak mau Iya. kan naik turun juga mengikuti suasana global. Jadi saya berharap perang juga segera selesai gitu supaya kita mendapatkan imbas yang baik. Amin, amin. Semoga ya, Bu. Tapi dari ibu-ibu sendiri ini kan dari apa namanya asalnya dari mana aja nih, Bu? Kotanya kan pasti kita di sini jadi teman-teman kita di sini membahas tentang perbedaan budaya antar negara. Nah, ini dari kami Indonesia sendiri kan dari berbagai macam daerah, tentunya juga setiap daerah memiliki macam-macam budaya masing-masing. Kalau Bu asli Malang atau Arema. Arema? Oke. Kalau Bu Eti sendiri? Saya asli Jogja. Jogja, halus gitu ya Bu, kalem-kalem gitu ya. Iya. Kalau Yanti sendiri Bu? Saya dari Bali, Balitar. Benar. Oke, tentunya juga dari berbagai macam daerah membawa budaya sendiri nih Bu. Benar sekali. Oke. Terus kalau ini Bu, kayak perbedaan budaya yang sering kayak dirasakan Ibu ketika kayak kita bersama mahasiswa asing, mungkin kan kalau misalnya dari ISP sendiri, BIPA sendiri gitu kan kayak ada banyak pertukaran gitu kan Bu ya, dari mahasiswa Jepang, terus dari Amerika, ada Mesir juga gitu kayak Bu. Kira-kira gimana Bu? Setiap negara punya karakter gitu ya. Setiap negara punya karakter, jadi apa namanya tidak bisa disamakan masalahnya apa. Oleh karena itu biasanya kami yang ada di ISP sebelum ada mahasiswa asing datang, kami bertukar informasi. Contoh dari Amerika itu karakternya seperti apa, dari Jepang seperti apa, dari negara lain seperti apa, supaya bukan untuk tidak ada masalah tapi meminimalkan masalah ya. Jadi eh, meskipun kami sudah sharing informasi, sudah belajar, ketika kami bertemu dengan orang aslinya itu tetap kami kemudian ada sedikit Kayak masalah shock ya, ya. shock baik dari mereka yang datang Maupun kita. dan maupun Iya. maupun kita begitu. Jadi ini bergantung negara karena setiap negara kan punya karakter Berbeda. begitu. Berarti memang dari kayak BIPA sendiri sudah kayak menyiapkan gitu nggih Bu, kayak dari berbagai negara itu bagaimana nih karakternya sehingga kayak kita ketika mengobrol itu bisa kayak sudah tahu gitu nggih Bu. Iya, apa namanya? Karena itu kita selalu belajar PLB ya, pemahaman lintas budaya atau cross culture understanding itu sangat-sangat Penting ya Bu. penting karena untuk bisa menghadapi mahasiswa dengan berbagai latar belakang negara dan budaya itu otomatis kan penyikapannya seperti yang dijelaskan oleh Bu Eti ya, penyikapannya juga harus proporsional juga karena kita tidak bisa juga oh Amerika yang paling bagus, Mesir yang paling tidak Iya. bisa seperti itu karena semua punya karakter dan kami ya alhamdulillah dengan adanya salah satu program yang dari pemerintah Indonesia yaitu Dharma Siswa Iya. mahasiswa heterogen
Kami sangat-sangat banyak belajar memahami karakter mahasiswa dari berbagai negara. Jadi memang nambah banyak ini ya Bu ya, pengalaman, Ya. ilmu ya dari Sangat, berbagai sangat. Iya, keren sih Bu. Terus kalau misal dari mereka sendiri nih Bu, kira-kira kalau misal dari budaya kita di Indonesia itu ada yang mungkin dianggap mereka itu kayak, oh unik nih orang Indonesia ini seperti ini gitu, kira-kira apa Bu? Kalau unik kalau unik itu kan setiap negara nggak sama, terus setiap generasi juga nggak Iya, sama. benar-benar. Terutama itu ya. Tergantung itu juga ya Bu. Saya nyambung tadi yang tadi juga ya, sebenarnya kan sebelum kelas atau apa kan kita kan pasti buat pemetaan ya Bu ya. Entah pemetaan karakter, pemetaan kolektif negaranya itu kayak apa. Karena kan kita sudah belajar dari sebelum-sebelumnya, oh kayak gini nih, kita kan selalu ada evaluasi Mbak ya. Iya. Sebelum ya. Beda generasi beda lagi. Jadi treatmentnya nanti akan beda lagi. Jadi kami walaupun itu hanya satu mahasiswa, dua mahasiswa, treatment kita tuh berbeda-beda Mbak gitu. Jadi kita pasti istilahnya kayak studi lapangan dulu ya Bu ya. Oh mereka ya dari mana? Di Jepang pun kan dari banyak tempat ya Bu ya. Oh kayak gini ya karakternya beda-beda, terus generasinya Iya beda sih, Bu. kayak gitu. Berarti memang harus kayak menyesuaikan juga gitu. Iya, iya. Dan itu kami juga belajar Terus belajar. ya, terus belajar dan itu perbaikannya tuh terus menerus. Jadi ya kalau kita beda pendapat kan tadi kan dengan latar belakang berbeda, disiplin betul. ilmu yang berbeda. Jadi kalau kami kadang-kadang itu sering beda pendapat, tapi itu kan ketika di kelas, ketika kelasmu ya akhirnya jadi menjadi kaya, jadi Iya sih, beragam banyak gitu. ya. Iya, gitu. Ya, seperti itu. Jadi latar belakang kami yang dari daerah yang berbeda, kemudian disiplin ilmu kami berbeda ini membuat kami menjadi Kaya, makin kaya. kami jadi Iya. kaya. Karena sudut pandangnya kan Iya. Betul, Ketika dan- berdiskusi itu menjadi kami merasakan menjadi lebih hidup. Kayak wawasannya juga Iya, sangat saling melengkapi ya. Kamu asal kamu juga kan kamu Kan juga berpengaruh juga ya. membuat Iya. nuansa punya aura yang berbeda-beda. Jadi mahasiswa juga bermacam-macam. Oh begini ya cara pandangnya begini. Satu negara pun itu juga berbeda-beda cara pandang karena tempatnya Iya. berbeda. Terus disiplin ilmu mereka juga berbeda. Begitu dari situ kami jadi belajar banyak. Jadi merasa bersyukur ya Bu ya kita belajar sangat bersyukur di ya, Wipa gitu. seru sekali sih banget ya teman-teman. Terus kalau misalnya ini Bu kan kayak ibu-ibu juga mengajar terus kayak dari berbagai macam daerah itu kan mereka kayak benar-benar belajar bahasa Indonesia di sini kan gitu kan Bu, kayak ada yang 1 bulan mungkin 1 tahun. Nah kira-kira dari mungkin Bu Agnes, Bu Eti atau Bu Yanti dalam kayak mengajar di kelas itu ini nggak Bu kayak agak susah atau kayak gimana Bu ya Secara kalau untuk kesulitan ya pasti ada lah ya. Pasti ada kesulitan ketika akan memulai pembelajaran itu pasti akan ada kesulitan, tapi kesulitan itu tidak lantas menjadikan kami mundur juga tidak bisa begitu. Iya. Karena sebelum pembelajaran dimulai kan kami juga membuat persiapan itu tidak sehari 2 hari, tapi bulan ya. Iya. Beberapa bulan sebelumnya itu kami sudah Planningnya. mempersiapkan rencana pembelajaran. Ketika mendekati hari H, kita matangkan lagi. Di hari H ada perubahan. itu sangat mungkin terjadi karena begini, ketika mengajar orang 1 dan mengajar orang 6 atau 7 itu sama saja. Iya sih Bu, capeknya kan juga. Repotnya sama saja. Repot dalam artian yang positif ya. Oh, Menyiapkan materi. Mungkin kalau penggandaan materi sedikit lebih enak kalau 1. Tapi kalau sampai lebih dari 5 saja, itu juga otomatis tingkat kesulitan di penyiapan materi penggandaan memang agak sedikit lebih ekstra lah istilahnya. Tapi penyiapan dalam arti materi nanti seperti apa ya? Dari teknik, strategi, metode, media yang dipilih itu sama persis. Jadi tidak ada bedanya mau sedikit mau banyak sama. Kalau homogen mungkin masih oke lah ya, dari sama negara yang sama Iya. masih penyikapannya masih enak. Tapi kalau heterogen kami ekstra persiapannya. Soalnya karena itu tadi ya Bu. iya, beda-beda jadi dari- setiap negara kan punya karakter, kemudian ini memang kondisi nyata karena perbedaan karakter akhirnya kemudian di kelas pun itu akan menimbulkan Berpengaruh juga ya. berpengaruh juga. Kadang ketika berdiskusi itu saling memperkeras ya. Harus posisinya netral. Iya. Harus netral kan
dari berbagai negara dengan sudut pandang yang berbeda. Iya, Jadi posisi iya, aja harus netral ya, Bu, ya. iya Mbak, harus netral. Dan apa namanya stereotip itu kan tidak bisa So, dihindari Iya, ya. betul. Sebetulnya itu tidak boleh, tapi tidak bisa Hmm. dihindari. Dan ini terjadi di kelas begitu. Jadi karena ada stereotip, jadi negara ini begini. Iya. Akhirnya di kelas pun kadang-kadang mereka tuh berkelompok berdasarkan apa namanya pikiran mereka, Iya. pikiran mereka, stereotip mereka tentang negara lain. Jadi dan itu kadang-kadang tidak bisa dihindari, Iya. sampai program Dan kita tidak selesai. bisa masuk di situ Kita ya. tidak Iya, bisa tidak masuk. bisa. masuk di Karena situ. ketika kami sudah Tidak bisa menyampaikan mencegah juga. Betul. kita sudah menyampaikan 1 kali 2 kali kemudian mereka tetap seperti itu ya Ya sudah. karena memang sebetulnya stereotip nggak ada tapi itu alami begitu. Iya. Jadi Jadi kita memang udah mengalir gitu ya, ya. Iya. kita melihat negara A seperti ini, negara seperti ini kan begitu. Sama juga dengan yang mungkin Mbak Okta karena terlibat juga di program Sakura ya, bisa Iya. melihat juga meskipun dari satu negara, kelompok kan tetap ada. Dari situ. Kan oke lah awalnya mereka datang bersama-sama, Iya. tapi ketika sudah bermain di sini atau ini kan tetap saya lebih nyaman dengan si A, Iya. si B, si C. Nah, itu sekali lagi memang tidak bisa dihindari meskipun sebenarnya kita juga tidak ingin memberi logo itu ya. Iya. Tapi Ya, kalau Sakura cenderung homogen ya, tapi Ya, ketika tapi- tipanya sudah ke dalam mahasiswa itu memang kita cenderung heterogen, jadi cara berpikirnya heterogen, terus nanti pengajar kita juga akhirnya harus kita ubah begitu, iya, karena iya. kan kita sebagai pengajar juga bukan hanya mengajari saja, betul. kita kan juga harus Mendidik. belajar, mendidik begitu ya. Iya, berarti Terus, adaptasi Heeh, juga. heeh. Jadi kadang-kadang kami sering bertukar kok, duh, saya udah pakai Enaknya bagaimana ya? gini deh, Iya. ini gimana ya nak ya? Kayak metode Kayak gitu. Harus ditreatment apa ya ini ya supaya kelas itu smooth gitu ya kayak gitu itu Iya. kami sering ya setelah kelas gitu. Diskusi Terutama itu penting. ketika kelas diskusi ya Bu ya, Iya. karena di BIPA kan kita sering diskusi kelas diskusi juga. ya, diskusi itu kan pasti mau nggak mau kan mereka kan Punya pendapat. ya pendapat dan menggunakan bahasa Indonesia itu bukan hanya bahasa Indonesia yang apa ya yang dipelajari seperti yang di Sakura begitu levelnya biasa enggak, Iya. mereka sudah menggunakan apa ya knowledge mereka ya, Iya. jadi Iya. selain bahasa knowledge juga ada, jadi Bahasa akhirnya lebih kompleks ya. Iya. Bahasa juga alat. Iya, sudah sebagai alas ini di mereka ya. Itu kalau sudah apa namanya sudah berkaitan dengan negara itu contoh Karakter contoh untuk ya khususnya ada terlihat negara ya. A itu yang cenderung untuk apa ya diam, ada yang ini frontal gitu. Jadi itu begitu seninya Iya. dibahas seperti itu. Oke. Tapi kalau dari kan ini sudah lama sekali ya Bu ya BIPA ini. Nah itu sudah ada berapa negara Bu yang sudah kayak datang ke Malang khususnya di STI Malang Triswara? Si STI aduh berapa tapi dari catatannya itu sekitar 22 iya 22 negara. sebenarnya dari Eropa itu sudah ada dari Inggris, Polandia, Swedia, terus Australia juga sudah ada, Kuba, Amerika, Asia Timur Asia Timur ya. sudah semua, Thailand, Thailand India, Iya. Mesir, Iya. Madagaskar, Nigeria. Nah, itu sebenarnya sudah Banyak ya Bu sudah berarti ya. banyak. Jadi dari banyak negara itu kami banyak belajar gitu. Iya. Banyak. Ya memang luas banget sih Bu kalau memang udah 20 negara yang bahkan sudah datang ke sini di STI Malang Triswara. Oke. Mungkin tapi kalau dari Ibu sendiri nih apa ada yang sudah datang ke sana Bu? Kayak misalnya di salah satu negara terus kayak melihat langsung. Bu Agnes. Bu Agnes di mana saja ini? Kayaknya sudah banyak Bu Agnes. Oh, enggak. Alhamdulillah mendapat kesempatan ya. Iya. Untuk bertugas di Mesir dan di Cina. Di Mesir. Iya. Jadi ya karakter yang disampaikan tadi memang seperti itu. Memang benar di sana seperti itu betul gitu. seperti itu. Jadi kalau biasanya kan mahasiswa yang harus bisa survive ya. Ya. Kalau ini saya yang harus bagaimana ya beradaptasi dengan kondisi di sana begitu. Iya. Ya karena kita sebagai pengajar jadi otomatis penyikapannya agak sedikit berbeda dengan kalau masih mahasiswa. Mahasiswa pun kalau sudah agak dewasa agak sedikit berbeda sih cara menyikapi gegar budaya atau culture shock gitu. Iya. Culture shock tuh banyak loh bukan bukan hanya secara psikis tapi tapi kan geografis juga. iya, Itu yang harus kita pikirkan kan betul. kadang-kadang kita sekolahnya apa psikis saja padahal geografis juga penting kan geografis nanti akhirnya mempengaruhi psikis mereka. Ya, biasanya yang pertama itu memang
Geografi ya, ya. terutama dari negara-negara yang beda Empat musim. beda musim gitu. Seperti jadi karena biasanya di awal-awal itu ada yang demam, ada yang sakit perut, ada yang Nanti berpengaruh banyak ya Bu ya, Iya, sudah seperti itu mulai ya, akan ada apa namanya kesan-kesan gitu ya, kesan-kesan Betul. yang selalu tidak positif gitu ya. Kalau yang lolos itu jalan ya Bu ya. Betul. Jalan. Ya. Dalam artian yang bisa melewati masa kritis. Ya, karena juga Oke. Kalau enggak bisa gugur ya Bu ya. Iya. ada yang pulang belum satu semester, ada yang pulang, ada yang dari India. It kalau itu pergi. Ya, Tapi dia nggak bisa lolos masa kritisnya. gitu. Iya. 2 minggu. Ya, masih karena ya itu masih Ya, kan belum bisa. Belum bisa beradaptasi. Iya sih. Soalnya kan harus bertahan juga kalau kondisinya misal sakit-sakit terus gitu ya. Nggak bisa juga. Iya. Dari Mesir tadi. Kalau mungkin Bu Eti, Saya belum. oh belum. Gitu ya. Kalau Bu Yanti sebenarnya kayak di Jepang Bu. Kalau di Jepang tuh karakternya kan homogen ya Mbak ya. Iya. Jadinya kalau yang dilihat mungkin semua teman-teman di sini kan sudah biasa melihat mahasiswa Jepang, ya di Jepang juga sama kayak gitu. Kalau mereka nggak pindah tempat duduk ya di Di situ. Jepang juga sama. Jadi mereka tuh posisinya tuh orangnya kan sama ya, statis gitu ya. Ya, betul. Tapi statis naik juga sebenarnya. Ya, statusnya Statusnya juga naik gitu. Memang Karakternya memang seperti itu. karakternya seperti itu. Dan nggak terlalu banyak berubah sih. Iya. Ya, Mahasiswa Jepang tuh tidak terlalu banyak berubah karena Sakura pun juga seperti itu. Iya, dari generasi ya. Walaupun Ada iya betul tidak drastis lah. nggak jelas. agak beda dengan Mesir yang Iya, Iya. Amerika juga. iya betul. Kalau mungkin dari ibu-ibu sendiri ya kan sudah mengalami di berbagai negara. Terus kayak kira-kira nih Bu, kalau misalnya kita bertemu dengan orang asing gitu kan kadang kayak ada yang mungkin dari orang tersebut tuh bisa menerima kayak oh ternyata orang-orang di Indonesia itu seperti ini, orang-orang di mungkin di Jepang, di Amerika itu seperti ini. Kan tapi juga ada di sisi lain yang kayak menganggapnya kok gini sih orangnya gitu kan maksudnya harus dari kitanya yang apa ya paham kayak gitu kan Bu. Terus cara untuk mengatasi supaya kita itu kayak saling menghargai Ini kan merasa dan- inferior atau bagaimana? Iya, superior. Iya, Kita merasa inferior atau merasa superior ini pertanyaan nih. Maaf. kalau misalnya ke sini kayak misalnya kita yang superior kayak gitu. Oh begitu. Iya, itu kira-kira Supaya tidak ada Friksi ya? Iya. Iya. kira-kira Sebetulnya sih kalau secara teori ya, Iya. teori kalau di dalam ilmu sosial itu kan ada emik, ada etik gitu ya, ada emik etik. Jadi emik itu melihat dari sudut pandang Orang yang lain. orang itu, Oke. jadi orang itu. Kalau etik itu dari kita. Dari kita Nah, kalau sendiri. misalnya ada kita bersama dengan orang asing, kemudian kita melihatnya dari sisi kita, misalnya apa ya? Misalnya ketika saya memberikan Iya. sesuatu dengan tangan kiri gitu. Oh iya kayak gitu Menurut kan. kita kan tidak Betul, baik, betul. tapi menurut mereka kan itu Kayak iya. gitunya. Salah satu teorinya seperti itu. Jadi kita menggunakan yang embik. Jadi berpikirlah Oke. seperti cara berpikir Iya. mereka begitu. Jadi kalau mereka berpikir memberikan dengan tangan kiri tidak Baik. mereka Tidak oke ya Iya. sudah gitu. Kalau kita berpikir kok seperti itu tuh nggak sopan, Iya. kemudian akan menjadi masalah baik Betul. untuk mereka yang orang asing maupun kita. Jadi Iya. kita berpikir orang kok masuk di Indonesia kok nggak Nggak sopan. sopan. Kemudian ketika penyikapan kita terhadap orang asing juga seperti itu. Jadi itu secara teori seperti itu. Jadi etik seperti itu. Jadi kalau kita melihat dengan sudut pandang orang luar gitu ya nanti akan ada banyak yang berbeda gitu. Iya. Gitu. Jadi Iya sih. salah satu strategi untuk mengurangi masalah ketika Iya. bertemu dengan orang asing. Berarti memang harus kayak apa ya? Harus memikirkan dua pihak juga Iya. ya, bukan kan? Harus open mind juga Iya. menurut saya loh ya. Iya, betul. Terutama itu karena apalagi kita Bisa menerima budaya lain. disabilitas akademik lain, Iya. teman-teman mahasiswa atau orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan itu kalau bisa harus open mind terhadap budaya luar, perbedaan budaya. Iya. Perbedaan budaya kan nggak usah terlalu global dulu deh, yang sempit aja. Contoh saya dengan Mbak Okta kan pasti beda budayanya Iya, kan, betul, tapi betul. bagaimana kita bisa saling menghargai itu tadi Iya. supaya tidak ada permasalahan yang sebenarnya kecil sih sebenarnya ya. Hmm. Contoh yang dicontohkan Bu Eti tadi kan
tangan kiri kan kecil sebenarnya, tapi kalau kita mampu menerima dengan lapang dada, open mind, yang bisa diistilahkan Emik tadi ya Bu Edi ya, itu ya insya Allah akan baik-baik saja. Istilahnya if I were you. Betul. I will umumnya seperti itu Iya. Ilmu sosialnya. Ini kita juga tidak hanya berbincang mengenai budaya, tapi ilmu sosial dari Bu Edi ini juga dapat ya. Berkaitan. Iya, jadi harus benar-benar sendiri. Makanya memang kayak semakin banyak wawasan itu tadi benar sih Bu. Jadi jangan lupa ya sobat Satgas ABM itu harus diingat ya Bu, benar-benar. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang mungkin dari negara lain itu harus Dari benar-benar daerah lain. iya, tidak harus negara juga ya Bu. Jadi mungkin yang jadi patokan kita itu yang emik dan etiknya tadi ya Bu. Iya. Itu untuk mengurangi prasangka ya. Iya, mengurangi benar. prasangka. Meskipun nggak mudah juga ya. Tidak mudah. Kita sudah punya stereotip dulu. Iya sih itu susah. Oke. Terus menurut Bu Agnes sendiri ya Bu, kayak dengan adanya globalisasi ini, apakah kayak dapat membuat perbedaan budaya yang semakin berkurang atau justru semakin kayak terlihat gitu Bu? Kalau menurut saya apa ya, dengan globalisasi, Iya. satu sisi kita jadi seperti seragam ya. Pop global itu ya. Iya. Jadi homogennya muncul. Jadi semua dianggap harus sama. Ya. Akhirnya kan tidak terlihat ciri khas sebuah budaya. Iya. Tapi sisi lain sebenarnya juga ada heterogennya juga. Yang artinya apa? Ketika sebuah homogenitas itu muncul, orang yang menolak itu kan akan muncul juga. Iya. Dia juga akan menolak itu. Nah, ini yang akan mempertahankan bahwa setiap budaya setiap negara atau daerah itu tetap ada. Jadi kita tidak bisa menolak globalisasi, ya. Tapi kita juga harus siap dengan kondisi yang ada ya. Contoh kecil saja, Gen Z, Gen Alpha, seperti itulah yang kita lihat. Semua K-pop, itu ini. Tapi maaf, yang teman-teman dari Gen Z saja, kan tidak terlalu meninggalkan Indonesianya kan? Iya. Tetap Indonesianya muncul. Karena dari hati kecilnya juga sebenarnya saya masih tetap punya identitas kok. Iya. Kayak gitu. Jadi, meskipun mungkin kayak suka K-pop tapi masih tetap ada identitasnya gitu ya, tetap mungkin ada pergeseran standar nilai itu loh. Jadi itu aja. Mungkin karena apa ya? Itu tadi latar belakangnya itu sudah berbeda. Latar belakang di sini kan bisa waktu ya. Latar belakang nggak harus tempat kan ya, bisa waktu. Nah, ini kan generasi yang baru ini kan usianya kan sudah berbeda. Jadi berbeda dengan mereka tuh mengalami hal yang berbeda dengan kami ya, sangat berbeda. Saya kalau melihat mahasiswa sekarang itu beda ya, gitu. Bedanya tuh bukan karena apa ya, karena latar belakang waktunya tuh berbeda. Jadi mau nggak mau apa yang dipelajari pun tidak sama. Betul. Kita kan pakai variabel ini gitu. Contoh kita kalau melakukan sesuatu pakai variabel. Contoh kalau saya dihukum itu berarti saya tuh tidak baik gitu ya. Padahal hukuman kan tidak selalu belum tentu tidak baik belum gitu tentu ya. tidak baik. Terus kalau dalam pendidikan kan hukuman pun juga sekarang kan masih pro kontra ya, Betul, ada yang setuju ada yang tidak. Padahal hukuman itu sendiri kan sebenarnya mendidik untuk juga. mendidik juga. Tapi kalau untuk generasi sekarang kan sudah masuk abuse Ya, sudah abuse. Jadi itu kan pergeseran nilai saja seperti ini. Nah, pergeseran nilai itu nanti kan sebenarnya kan kalau kita duduk bersama seperti ini juga akhirnya saya pikir juga akan bisa ada jalan tengahnya gitu. Karena kita itu tadi latar belakang waktu kita tuh berbeda seperti itu. Jadi apa yang kita pelajari pun akhirnya menjadi berbeda. Itu menurut saya saja sih. Dan pemahaman antar generasi itu memang harus diperlukan ya. Supaya ya itu tadi. Kalau saya dan Bu Eti Gen X, Bu Eti sudah milenial. Saya milenial. Tapi dari itu kan belajar sering bisa melengkapi ya. Jadi kami melengkapi memang pernah generasi senior itu tetap harus jadi senior itu sebagai pengontrol begitu saya ya, itu sebagai pengontrol supaya identitas kita itu tetap muncul karena ini bisa mengontrol nanti insya Allah nanti berikutnya juga bisa dikontrol meskipun tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi harus saling melengkapi lah paling tidak. Berarti standar nilai lagi dikembalikan sama nilai-nilai bangsa kita ya. Nah ini kan yang harus kita tekankan ke anak yang baru. Kalau
kami kan memang generasi lama, terutama standar nilai kami kan jelas sekali karena kita belajar Pancasila ya, kita belajar Pancasila, standar kita kan memang pakai standar Pancasila ya karena kita orang Indonesia ya. Nah, saya tidak tahu yang generasi sekarang. walaupun saya yakin kok pemerintah sudah pasti berupaya untuk itu, saya yakin juga. Jadi titik temu pasti akan tetap ada. Dan karena tadi caranya perwujudannya juga beda. Dan saya rasa apa? Dengan masih menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu, insya Allah Indonesia akan tetap punya Iya, identitas. betul sekali. Ya, soalnya memang kalau berhadapan dengan Gen Z yang sekarang ya Bu ya, kayak misalnya kita kan kayak apa ya, mungkin udah beberapa itu ada yang merasa udah luntur gitu kan Bu, kayak misalnya budaya kita, terus kayak misalnya dari daerahnya kayak gitu. Mungkin kalau misal saya dari Banyuwangi terus ke sini tuh masih kayak ada kan kayak budaya saya yang dari sana dibawa ke sini. Iya. Tapi mungkin kalau dari cara Kota, bergaulnya yang misalnya dari berbagai macam daerah kan juga bisa mempengaruhi gitu kan Bu ya. Tiap orang kan pasti membawa budayanya masing-masing kan Mbak, ketika masih ke budaya baru gitu, dan itu kita nggak bisa melepas dan kita nggak bisa memutus kan, Iya. misalnya kayak gitu. Mahasiswa asing juga begitu. Kami kan juga, masalah kita kan orang Indonesia ya, Iya. jadi mau tidak mau cara berpikir Indonesia kita tetap ada. Tapi kan kita harus berimbang dengan budaya yang mereka bawa, identitas yang mereka bawa. Kita kan harus menyeimbangkan juga. Nah di sini kan peran pengajar kan sebenarnya di situ ya. Nah ketika kita ini harus bagaimana ya, ada masalah gitu ya di kelas ya. Iya. Biasanya kami berkonsultasi dulu, terus ya itu Bagaimana tadi, yang karena menjembatani kita sebagai media, Iya. pengajar itu kan media ya, membuka pintu kan untuk mahasiswa belajar itu, untuk lebih tahu, karena kita hanya membuka saja, terus kemudian kita memberikan kesempatan mereka berkembang itu kan di kelas saja. Nah harapan kita dengan di kelas itu mereka bisa membawanya ke masyarakat, karena mahasiswa asing pun juga berbaur dengan masyarakat, karena kan mereka tinggal di sini. tinggal di Betul. Iya. di kelas kan cuma berapa jam Bu ya, teman-teman. Yang lainnya 4 jam semuanya sudah maksimal. di kelas ini kami seperti membekali saja, Iya. ketika mereka harus Di lapangan. tinggal di Indonesia gitu begitu nanti ya kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu kelas BIPA seperti itu, materi-materi tentang konten tentang Indonesia kami masukkan ke dalam materi kelas bahasa Indonesia. Oleh karena itu bukan belajar bahasa Indonesia saja, tapi bahasa Indonesia dan budaya. Budaya Indonesia. Karena mereka akan tinggal di Indonesia dan kami membekali saja dengan informasi yang ada di kelas begitu. tematik ya Bu ya, kita ya. Saya pikir tematik. Tuh. Nah, apalagi kalau program yang panjang itu mereka akan pergi kemana-mana. Nah, itu seperti itu. Kami berikan informasi saja bagaimana Indonesia, bagaimana keragaman Indonesia, karakter setiap pulau, karena setiap pulau punya karakter ya, geografi, bagaimana masyarakatnya. Jadi harapan kami ketika mereka sudah ada kemana-mana di Indonesia, mereka itu aman begitu, aman dan membawa kesan yang positif tentang Indonesia. Dan tidak selalu menyampaikan hal buruk. Yang penting itu. Memang di setiap negara itu pasti ada posisi positif dan negatif. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu yang dianggap negatif itu ternyata tidak terjadi di sini gitu. Bukan tidak terjadi, menyampaikannya dengan cara yang positif. Pilihan katanya harus kata itu menjadi penting gitu loh. Pilihan kata yang paling bagus juga Iya. Nah, Indonesia ternyata ketika kita dikatakan maaf agak sedikit kasar begitu, kita kan akan, tapi kalau dikatakan dengan cara yang halus, oh iya ya, ternyata saya kurang ya. Nah, itu memilih kata yang lain gitu ya. Benar kayak gitu. Itu juga kami terus belajar gitu. Iya sih Bu, karena kan maksudnya kayak mereka datang ke sini yang tidak tahu apa-apa, terus misalnya tahu yang misalnya jelek atau apa kan mesti kebawa ke sana gitu ya Bu. Itu sebabnya BIPA kayak istilahnya corongnya, bukan kok corong ini juga bilang kata yang tidak baik ya. Kayak Kawah Chandra. Iya. Salah satu alat promosi Indonesia. Karena itu jadi pembelajaran BIPA itu soft diplomasi Indonesia yang halus ya gitu ya. Jadi kita untuk menjalin hubungan dengan negara lain itu dengan cara seperti ini. Jadi setiap negara punya kekhasan. Seperti Jepang itu menggunakan anime, akhirnya secara tidak langsung anak suka anime. Kalau sudah suka anime, suka Jepang. Kalau sudah suka Jepang, suka produk Jepang. Semuanya gitu. Iya. Di Indonesia salah satunya menggunakan pembelajaran ini.
Iya sih, Bu. Tapi kalau misal apa namanya dari kebiasaannya kita nih Bu kan ya memang nggak semua ya Bu ya. Cuman kan kadang kayak kita terkenal kayak molor, mesti waktunya ngaret dan lain sebagainya gitu kan Bu. Mungkin kalau misal Kita molor nggak Bu? Kami berupaya untuk tepat waktu. karena Memang memang ya mohon maaf seperti hari ini mohon maaf karena memang kondisi sedang rapat. maksudnya kayak itu dari kayak negara-negara yang mungkin kayak misal dari kebiasaan kita nih Bu kan ada yang kebiasaan buruk mungkin kayak tidak apa ya tepat waktu atau gimana di acara atau yang lainnya itu misalnya dari negara lain gitu itu kayak misalnya dari Jepang gitu kan tepat waktu gitu ya Bu. Itu Iya. itu juga maksudnya kan kayak apa ya budaya mereka yang positif untuk kita ambil gitu kan Bu kayak misalnya menerapkan di sini karena kalau misal mungkin dari Bu Yanti ya yang pernah beberapa sering juga ya Bu ke Jepang ya Bu. Amin. Amin. Oh ya, saya amin juga Bu. Tapi ya, Misalnya apa ya tuh, terus jam segini kayak gitu tuh iya, kalau di Bipa seperti itu. Tapi mahasiswa kalau kita di Bipa ya kalau secara teknis pembelajaran kita berusaha tepat waktu memang ya. Oh, Tapi ketika itu kita mengundang dengan orang-orang di luar ini agak sulit. oh iya kita Tapi kalau juga gitu ya Bu. nah itu yang kadang-kadang kita membuat, makanya ketika kita membuat acara yang kebetulan harus mengundang banyak orang, kita akan berusaha menyesuaikan. Kira-kira orang Indonesia itu Bisa nggak? bisanya di jam berapa ya ini ya? Terus nanti baru kita akan ngomongin ke mahasiswa, supaya mahasiswa jadi kita Tidak salah juga. Kita Iya. sekali lagi kita jadi jembatan. Oh iya. jadi supaya apa namanya bisa meminimalisir gitu loh di lapangan Iya. itu kan kadang-kadang aduh kok akhirnya jam 9 mahasiswa sudah datang jam 9 ternyata tamunya datang jam 10 kan itu kan nggak lucu ya jadi kita Iya. pasti meminimalisir supaya apa namanya apa baik dari kita dan juga dari mahasiswa asing itu tidak apa namanya tidak ada gesekan gitu loh Benar. seperti itu. Tidak ada Berarti memang kayak perlu ini ya Bu, maksudnya dari BIPA sendiri kan kayak harus, oh ini kira-kira jam segini, harus kayak mengira-ngira sendiri. Kalau misalnya terjadi kayak seperti biasa kan kayak apa ya tanggapan dari mereka Kalau tentang seperti kita. pernah seperti itu, jadi ada yang terlambat, Ya. tapi kami tetap mulai. Oh gitu, berarti memang harus Mulai patokannya jam. sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Iya. Dan akhirnya itu juga mendidik secara tidak langsung mendidik kita bahwa oh ternyata bisa kok kita tepat waktu. Nah, seperti itu. Sebenarnya memang harus dimulai dari hal-hal seperti itu ya Bu ya. Iya. Dengan banyak orang asing belajar di sini kan Iya. banyak belajar. Jadi setiap negara kami pelajari gitu ya. Contoh kalau dengan Jepang kami belajar tentang waktu. Iya. Kalau dengan apa namanya dengan Mesir. Mesir itu Masih Bisa PD lah ya. PD. Jadi PD berani mereka berani. Berani kalau orang apapun berani ya Bu ya. Iya, betul berani. berani. Kadang sedikit nekat. Berani ya. Berani. Kalau Amerika kami Kritis. belajar. Ya, Suka diskusi kan Diskusi itu kami belajar banyak dari setiap negara. Kalau dari India mereka menghormati ibu sangat menghormati gitu itu India itu. Kalau dari Thailand juga cenderung lembut ya. Ya karena kerajaan ya. Karena Bu, ya. kerajaan ya. Karena kerajaan. Jadi Kalau Nigeria Nigeria itu semangat. semangatnya untuk maju itu Madagaskar juga. Madagaskar Kadang dari Afrika kurang lebih. Iya, ya, hampir sama situ. semuanya Jadi seperti itu. kami belajar. Jadi kita dari juga setiap negara. mendukung mereka ya. Iya. Mendukung mereka. Makanya hubungan kita tetap baik Tetap, ya betul, kepada betul. mereka. Masih baik. Berarti dengan semuanya masih ini ya Bu ya. Masih menjalin- dengan beberapa mahasiswa yang meskipun sudah lama itu Iya. tetap masih Kecuali kalau sudah namanya iya kontaknya sudah lost kontak ya itu diacak, sudah gitu ya. itu. Kami menggunakan WA terus kemudian tidak bisa menggunakan DM kalau sudah orangnya sudah tidak ada ya Ya, sudah sudah. masih kami karena beberapa mahasiswa alumni kita itu kalau kita minta tolong ya kami Masih mau. Dengan mahasiswa tahun 96 aja saya masih Wow. berhubungan. 96 saya belum lahir ya. Iya. Iya, iya. Semoga ya Bu, untuk mungkin lain waktu kita semua bisa datang satu-satu kan udah ada kayak channelnya sendiri nih. Oh, misalnya di Amerika ada ini mahasiswa yang pernah kesini. Ya, Gitu kesempatan banget ya Bu. Betul. Ya, oke. Mungkin untuk kesan pesan nih Bu untuk sobat Satgas sendiri, sobat ABM, terus mungkin teman-teman yang sudah nonton podcast kali ini dari Bu Agnes, Bu Etik dan Bu Yanti kayak kesan pesan yang ingin disampaikan mungkin kayak kita harus belajar budaya atau tentang
apa ya, perbedaan budaya antar negara gitu. Apa ya? Misalnya itu saja, Bu. Ya. Don't complain. Jadi kalau ini kita menyambungkan ke Suatu sebuah budaya baru gitu ya. Ini juga teori ya. Ada tiga, ada Jangan tiga mengeluh. dan Don't Don't complain. complain. Dan kemudian be lokal. Be lokal. Oke, Dan don't compare. Iya. Jadi jadilah orang lokal. Jadi contoh kalau kita ke Jepang, jadilah seperti orang Jepang. Kemudian don't compare, jangan membandingkan. Oh, negara ini ya Ya, apa jangan nih? pernah. Tidak. Kemudian jangan complain. komplain, jangan Jangan komplain. mengeluh saja. Jangan mengeluh di sana. Apa di sini tidak ada makanan Iya. halal, sedikit makanan halal. So. Memang itu negara Jepang kan gitu. Jadi ini 3 poin penting. Tiga poin. Itu Tiga poin penting. Oke. compare dan complain. Supaya mudah beradaptasi. untuk mengurangi, bukan untuk mengurangi Bukan. masalah kita Iya. ketika kita berhadapan dengan budaya baru. Tidak hanya ke luar negeri, jadi contoh kita ke Papua begitu ya. Iya. Kita ke Bali begitu kan, di sana contoh. Tapi di sini tidak sedikit makanan halal kan seperti ya. Iya. Oke sih. Itu mungkin dari Bu A atau Bu Yanti sudah Sama nambah sih. sama berarti intinya Ya. berarti intinya itu Pas satu lagi juga jangan berkecil jangan menutup diri untuk belajar hal baru. Oke. Itu aja. Berarti memang kita harus kayak benar-benar ini ya. Selalu belajar. Selalu Open. Hargai orang. budaya orang Ya, lain. Budaya budaya. Karena, saya kira juga semua sepakat bahwa kita hidup di dunia ini untuk damai begitu ya. Betul. Kalau kita saling menghargai, mengerti begitu ya. Manusia nggak soliter kok. Iya, karena kita malu So, sesuatu. jadi istilahnya satu dunia kita kan di bumi yang sama ya, istilahnya kita di bumi yang sama, mari Iya. kita jaga bumi, kita jaga orang-orangnya, jaga alamnya, itu penting sekali. Jadi ketika kita menjaga orang-orang, kita juga akan menjaga bumi. Ketika kita menjaga alam, kita juga menjaga bumi. Salah Seperti kan. kali itu akan So, karena kita hidup di bumi yang sama, intinya Iya. seperti itu. Kalau buminya sakit, kita juga akan sakit kok. Sakit semua. betul kok. betul. Iya kan? Sekarang sedang sakit semua kan? Iya. Ya kan? Contohnya COVID. Contohnya COVID. Iya. Sekali. Mungkin memang ini sangat menarik ya Bu kalau belajar udah membahas budaya terus apalagi dengan berbagai macam di negara yang berbeda. Tapi kalau misalnya ini dilanjutin bahkan sampai buka di sini kayaknya ya Bu ya. Ya, mungkin kita next akan membahas lagi ya Bu, kalau memang ini Boleh. kayak seru juga antar negara, mungkin kayak yang pembahasan budaya-budaya lainnya tentunya. Sebenarnya terima kasih banyak kita dari Satgas PPABM dengan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak di ISP dengan Bu Agnes, Bu Eti dan juga Bu Yanti. Selamat menjalankan. Selalu. Oke, kita dadah dulu ya Bu. Terima kasih. Saya Oktavia Rotunisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.